sibernetik. Apa sih teori sibernetik itu? Jadi, teori sibernetik itu adalah dimana kita belajar dengan cara menyesuaikan diri berdasarkan umpan balik. Nah, sebagai contoh, Rina awalnya belajar mengendarai mobil. Awalnya ini dia sering terlambat menginjak rem. Setelah menyadari kesalahannya dari pengalaman sebelumnya tentunya, dia mulai lebih terampil dalam mengontrol mobil. Nah, itu dia umpan balik ketika dia melakukan kesalahan ketika dia terlambat menginjak rem, dan dia mulai belajar dari umpan balik itu. Nah, saat dia belajar dari situ, dia mulai memahami cara bagaimana mengontrol mobil. Nah, itulah contoh sederhana dari teori sibernetik yang dikembangkan oleh Norbert Wiener. Saya Uliandriani, di sini saya akan menjelaskan mengenai teori neuroscience dalam belajar. Jadi teori neuroscience dalam belajar berfokus pada bagaimana otak memproses informasi dan bagaimana faktor biologis mempengaruhi pembelajaran. Nah, langsung saja kita masuk ke studi kasusnya, yaitu Sinta merasa lebih mudah belajar kalau belajar sambil mendengarkan musik klasik karena otaknya lebih rileks. Nah, penjelasannya, otak kita tuh punya cara sendiri untuk menyerap informasi. Misalnya Sinta, dia suka belajar sambil dengar musik klasik. Ternyata itu membantu otaknya lebih fokus. Nah, disinilah teori neuroscience berperan. Cara otak kita bekerja mempengaruhi cara kita belajar. Saya Nur Aisyah Daniel dan saya akan menjelaskan teori sosial kognitif dari Albert Bandura, yang dimana teori ini menjelaskan bagaimana manusia belajar dari lingkungan sosialnya. Langsung saja kita ke studi kasusnya, yaitu Dimas dulunya pemalu saat presentasi, tapi setelah melihat teman-temannya tampil dengan percaya diri, dia mulai meniru gaya mereka dan jadi lebih berani berbicara di depan kelas. Terkadang, kita belajar dari melihat orang lain, seperti Dimas yang awalnya gugup saat presentasi, tapi setelah melihat teman-temannya tampil dengan percaya diri, dia mulai termotivasi dan meniru gaya mereka dan akhirnya lebih berani. Inilah yang dinamakan teori sosial kognitif. Saya akan menjelaskan teori belajar situatif atau situative learning theory oleh Jean Leaf dan Ethne Wenger. Studi kasus, Budi belajar cara memperbaiki sepeda dengan langsung membantu di bengkel pamannya, bukan hanya membaca buku panduan. Belajar itu lebih efektif kalau langsung praktik. Budi nggak cuman baca buku, cara memperbaiki sepeda